Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ada ujian lisan, di mana ujian lisan ini bertemakan tentang pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Oke, sebelum ujian, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nama yang Ibu sebutkan, mohon dijawab ya, hadir atau tidaknya. Saskia Dwi Adinda, Putri, Tri Nuryana, Najwa, Cikal, Rahmat, Bair, Lutfia, Inaya. Oke, baik, untuk sistem ujian lisan kali ini, Ibu akan mengajak nama kalian ya. Yang pertama Putri, ada Putri? Oke, pertanyaannya, coba jelaskan metode perhitungan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Baik Bu, jadi metode perhitungan di mana nilai total pendapatan nasional sama dengan nilai total pengeluaran dari seluruh sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri terhadap barang dan jasa dalam satu negara selama satu periode. Oke, selanjutnya kepada Inaya, ada Inaya kan? Ada. Coba jelaskan apa pengertian dari konsumsi dan berikan contohnya yang kamu ketahui. Jadi kalau misalnya aku jajan kayak gini, termasuk pendapatan nasional? Betul, soalnya semua kegiatan ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi semuanya dihitung dalam pendapatan nasional. Baik, Bu. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan manusia yang menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti makan dan minum, membeli pakaian, dan berbelanja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Bain. Coba jelaskan apa pengertian investasi dan berikan contohnya yang kamu ketahui. Baik Bu, jadi investasi itu adalah penggunaan uang yang menghasilkan usahanya itu dia agar berkembang, baru hasil itu dia bisa lebih besar lagi. Jadi contohnya itu, misalnya itu Cikal, dia mempunyai usaha keripik singkong gitu kan Bu. Kayak mana bisnis akhir-akhir ini ceritanya? Alhamdulillah lancar ya. Nah ini pun barusan beli alat parutan baru. Singkong gitu kan Bu. Jadi dia membeli mesin parutan otomatis agar produksi keripik singkongnya tadi itu berjalan dengan lancar dan untung itu tetap naik. Gitu. Baik, kepada Najwa, apa yang dimaksud dengan government expenditure atau disebut dengan G dan berikan contohnya. Lihat ya Wak, tata lapangan pemerintah yang baru. Udah jadi ya? Bagus banget. Kira-kira dananya dari mana ya? Udah digunain juga, ini tuh pakai dana pemerintah tahu, pada kalau kita kumpul, makanya kita sebagus ini. Baik Bu, di sini saya akan menjawab. Nah, jadi G itu adalah government expenditure. Nah, jadi government expenditure itu adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah Bu. Nah, contohnya itu seperti halte bus yang ada di lapangan Merdeka. Oke, selanjutnya kepada Tri Nuryana, coba jelaskan apa pengertian dari ekspor yang kamu ketahui. Kemarin aku baru ekspor loh gula merah ke Malaysia. Oh iya, keren banget ya. Baik Bu, ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, contohnya seperti orang tua Kia yang menjual gula merah ke Malaysia. Oke, selanjutnya Saskia Dwi Ayunda, coba kamu jelaskan apa pengertian dari impor dan berikan contoh yang kamu ketahui. Tri, iPad baru ya? Iya nih, untuk nugas. Beli di mana? Sun Plaza? Oh enggak, aku belinya ini impor dari Singapura. Baik Bu, impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya seperti Tri yang baru aja beli iPad keluaran terbaru dari Singapura. Oke, selanjutnya kepada Cikal, coba kamu jelaskan apa pengertian dari LPG atau disebut dengan Marginal Propensity to Consumption. Mat, tumben makan banyak. Biasanya cuma bawa makan nasi dari rumah sama bawa minum air putih ya? Iya Le, anak minum uang lebih karena harga sawit naik lah. Terima kasih. PC adalah marginal propensity to consume adalah kecenderungan menambah tingkat konsumsi disebabkan oleh perubahan pendapatan. Contohnya seperti kawan saya Rahmat, dia mendapatkan pendapatan bulanannya lebih dari biasanya, jadi dia bisa mengkonsumsi lebih dari yang dibelinya biasanya. Oke, terima kasih Bang. Oke, selanjutnya Ahmad, coba kamu jelaskan mengenai pengertian dari LS dan berikan contoh yang kamu ketahui. Semalam kemana aja? Kok nggak nampak? Iya, tadi malam aku kerja lembur Le. Buat nama-nama tabungan gitu lah. Baik Bu, pengertian MPS atau marginal propensity to save atau yang disebut dengan marginal menabung itu seperti meningkatnya pendapatan tapi yang tidak dikonsumsi atau yang disebut ditabung. Contohnya seperti ada teman saya Bain, dia itu kerja satu malaman lembur dan pendapatan yang didapatkan dia itu tidak dikonsumsi melainkan ditabung. Lutfia, pertanyaan terakhir, yaitu apa rumus yang kamu ketahui dari keseimbangan pendapatan nasional? Baik Bu, rumus keseimbangan Y itu pendapatan sama dengan C itu konsumsi tambah investasi tambah government atau pengeluaran pemerintah tambah net ekspor. Anak-anak, cukup sekian ujian kali ini. Ibu ucapkan terima kasih.